Nia, seorang ibu rumah tangga berusia 34 tahun, menjalani kehidupan sehari-hari di sebuah rumah sederhana bersama suami dan anak perempuannya, Maya. Kehidupan setelah kelahiran Maya, 2 tahun sebelumnya, tidak seperti yang ia bayangkan. Mengurus bayi dan rumah tangga memberikan tekanan yang sangat besar baginya. Nia memulai hari dengan rutinitas yang melelahkan. Setelah menyusui Maya di pagi hari, ia harus segera menyiapkan sarapan untuk suaminya, Rudy, yang seringkali bekerja hingga larut malam. Pekerjaan rumah tangga seperti mencuci pakaian, membersihkan rumah, dan menyiapkan makanan membuatnya tidak memiliki waktu untuk dirinya sendiri. Rudy, yang dulu selalu penuh perhatian dan mendukung, kini tampak lebih sibuk dan kurang peduli. Nia seringkali merasa sendirian meskipun dikelilingi oleh keluarga. Keberadaan Maya yang semakin aktif juga menambah beban fisik dan emosionalnya. Kelelahan yang konstan membuatnya seringkali mencari pelarian dalam makanan malam hari. Setelah Maya tertidur, Nia merasa lelah namun sulit tidur. Ia meraih camilan yang disimpannya di lemari dapur dan menonton televisi. Kegiatan ini menjadi salah satu cara Nia mengatasi stres dan mengisi kekosongan emosionalnya. Seiring waktu, kebiasaan ini semakin memburuk. Makanan yang awalnya hanya menjadi penghibur sejenak, kini menjadi kebiasaan yang sulit dihentikan. Kenaikan berat badan Nia tidak hanya mempengaruhi penampilannya, tetapi juga kesehatan emosionalnya. Ia merasa tidak nyaman dengan tubuhnya yang semakin besar, dan hal ini mempengaruhi kepercayaan dirinya. Nia merasa terjebak dalam lingkaran setan. Semakin ia merasa buruk tentang dirinya, semakin ia mencari kenyamanan dalam makanan. Nia tidak lagi merasa nyaman membicarakan masalahnya dengan Rudy. Ia merasa bahwa suaminya tidak akan mengerti atau bahkan menganggap masalah ini sepele. Ketidaknyamanan fisik dan emosionalnya membuatnya merasa terasing, bahkan dari orang-orang terdekatnya. Ia berusaha keras untuk menunjukkan wajah ceria di depan orang lain, tetapi di dalam hatinya, ia merasa kosong dan hancur. Tahun 2013 membawa perubahan besar bagi Nia. Pada suatu malam, ia memutuskan untuk memeriksa akun Instagram yang selama ini ia kelola bersama Rudy. Awalnya, ia hanya ingin mencari hiburan ringan, tetapi tidak pernah membayangkan bahwa ia akan menemukan sesuatu yang menghancurkan hati dan pikirannya. Nia menemukan pesan antara Rudy dan seorang wanita yang tidak dikenalnya. Pesan-pesan tersebut menunjukkan bahwa hubungan mereka lebih dari sekedar teman. Nia merasa dunia seolah berhenti berputar saat ia membaca pesan-pesan itu. Rudy, yang selama ini dicintainya, ternyata membicarakannya dengan cara yang sangat menyakitkan. Ia melihat foto-foto dan pesan-pesan yang merendahkan dirinya, menyebutkan betapa gemuknya Nia dan membandingkannya dengan seekor sapi. Hati Nia hancur berkeping-keping. Ia merasa seolah dirinya dihina secara langsung. Bagaimana mungkin suaminya yang selama ini selalu diidolakannya bisa berkata seperti itu? Perasaan kemarahan dan kesedihan menyelimuti dirinya. Ia merasa dikhianati dan tidak berharga. Seolah seluruh dunia sedang melawan dirinya, Nia terjaga semalaman. Tidak bisa tidur dan tidak bisa berhenti berpikir tentang apa yang telah ditemukan. Setiap kali ia menutup mata, bayangan hinaan dan pesan-pesan itu muncul kembali. Ia merasa terjebak dalam siklus berulang dari rasa sakit dan penyesalan. Malam-malam berikutnya menjadi semakin berat. Rudy tampak tidak menyadari betapa Nia hancur. Ia melanjutkan rutinitasnya seperti biasa. Sementara Nia merasa terasing dan tidak mampu berbicara tentang masalah yang tengah dihadapinya. Ia merasa terpaksa menyimpan rasa sakitnya sendiri. Karena tidak ada tempat untuk mencurahkan perasaannya, Nia berusaha untuk menghadapi hari-harinya dengan sebaik mungkin. Ia berusaha keras untuk tidak menunjukkan kepada orang lain betapa dalamnya luka yang dirasakannya. Setiap kali seseorang bertanya tentang bagaimana kabarnya, ia hanya tersenyum dan mengatakan semuanya baik-baik saja. Namun, di dalam hatinya, rasa sakit itu terus berkembang dan semakin menyiksa. Nia duduk di meja makan sambil menatap foto-foto keluarganya yang tersimpan di album lama. Satu foto menunjukkan dirinya dan Rudy pada hari pernikahan mereka, tampak bahagia dan penuh harapan. Kini, foto-foto itu hanya mengingatkan Nia akan masa lalu yang telah hancur. Di tengah ketidakpastian dan kesedihan, ia merasa perlu membuat perubahan drastis dalam hidupnya. Perceraian adalah langkah yang sulit. Nia tahu betul konsekuensinya, harus menghadapi proses hukum yang rumit, berbagi hak asuh anak, dan mengatur ulang kehidupannya. Ia merasa takut, cemas, dan merasa hampir tidak mungkin untuk melalui semua ini. Namun, ia juga tahu bahwa tetap tinggal dalam pernikahan yang penuh kepahitan tidak akan membawa kebahagiaan, baik bagi dirinya maupun bagi Maya.
Nia mulai mencari bantuan hukum dan mengatur pertemuan dengan pengacara. Setiap kali ia mendatangi kantor pengacara, ia merasa semakin tertekan oleh kompleksitas proses hukum. Dokumen-dokumen harus diisi, pertemuan harus dijadwalkan, dan setiap langkah terasa seperti langkah menuju kegelapan. Namun, Nia berusaha keras untuk tetap tegar. Di sisi lain, dukungan dari teman-teman dan keluarga sangat berarti bagi Nia. Temannya, Lisa, sering datang untuk memberinya dorongan semangat dan menemani Nia berbelanja kebutuhan sehari-hari. Lisa juga membantu Nia merencanakan makanan sehat dan menyemangatinya untuk mengikuti kelas kebugaran. Pada malam hari, Nia sering merenung sambil mengurus Maya. Ia merasa cemas mengenai masa depan mereka. Apakah ia mampu memenuhi kebutuhan Maya sendirian? Bagaimana cara mengajarkan Maya tentang nilai-nilai hidup dalam situasi ini? Rasa khawatir ini terus menghantui. Tetapi ia terus berdoa dan berusaha untuk mencari kekuatan. Dengan segala kesulitan yang dihadapinya, Nia tidak membiarkan dirinya menyerah. Ia memutuskan untuk memulai perubahan kecil dalam hidupnya, dengan fokus pada kesehatan fisik dan mentalnya. Ia mendaftar untuk program diet dan kebugaran di pusat komunitas setempat, dan mulai belajar tentang pola makan yang sehat. Nia mulai menjalani rutinitas baru dengan penuh dedikasi. Setiap pagi, ia bangun lebih awal untuk mempersiapkan sarapan sehat dan mempersiapkan Maya sebelum berangkat kerja atau kelas kebugaran. Menjalani hidup baru yang penuh disiplin bukanlah hal yang mudah. Nia harus menghadapi berbagai tantangan dan godaan di sepanjang jalan. Hari-hari pertama mengikuti kelas kebugaran sangat melelahkan. Nia merasa otot-ototnya sakit dan kadang-kadang merasa ingin menyerah. Namun, ia terus memotivasi dirinya dengan mengingatkan dirinya tentang tujuannya, untuk meraih kembali kepercayaan diri dan kesehatan yang hilang. Setiap kali merasa putus asa, ia memikirkan hinaan yang pernah diterimanya dari Rudy, dan bagaimana hal itu membakar semangatnya untuk berjuang lebih keras. Minggu demi minggu, Nia mulai melihat hasil dari kerja kerasnya. Berat badannya perlahan menurun, dan ia merasa lebih energik. Proses penurunan berat badan yang drastis tidak hanya berdampak pada fisiknya, tetapi juga pada mentalnya. Nia merasa lebih percaya diri dan lebih bersemangat menjalani kehidupan sehari-hari. Kelas kebugaran dan berlari menjadi rutinitas yang dinikmati, dan ia mulai melihat tubuhnya kembali ke bentuk yang lebih sehat. Selama proses ini, Nia juga menemukan kebanggaan dalam pencapaian kecilnya. Ia merasa senang ketika bisa mengangkat beban yang lebih berat di gym atau berlari lebih jauh tanpa merasa kelelahan. Setiap pencapaian kecil memberikan dorongan motivasi yang besar baginya. Nia juga mulai menerima pujian dan dukungan dari teman-teman dan anggota keluarga. Mereka terkesan dengan perubahan yang dialaminya dan sering memberi semangat. Teman-temannya mulai meminta saran dan nasihat dari Nia tentang cara menjalani gaya hidup sehat. Nia merasa bangga karena bisa menjadi inspirasi bagi orang lain dan merasa bahwa perjuangannya telah membuahkan hasil. Dengan berat badan yang turun sekitar 50 kg dalam waktu 1 tahun, Nia merasa telah mendapatkan kembali hidupnya. Meskipun proses diet dan kebugaran yang ia jalani sangat melelahkan dan penuh tantangan, ia merasa sangat puas dengan hasil yang dicapainya. Transformasi fisik dan mentalnya membawa perubahan besar dalam hidupnya dan meningkatkan kualitas hidupnya secara keseluruhan. Kini, Nia dapat menghadapi masa depan dengan lebih percaya diri. Ia merasa bahwa dirinya telah keluar dari bayang-bayang masa lalu dan siap untuk menyongsong kehidupan baru. Ia menyadari bahwa meskipun perjalanan ini penuh dengan kesulitan, ia telah belajar banyak tentang ketahanan dan kekuatan dirinya. Setelah berhasil menurunkan berat badan dan mengalami transformasi fisik yang signifikan, Nia mulai merasakan dampak positif dari perubahan gaya hidupnya. Namun, meskipun tubuhnya telah berubah, dia tahu bahwa proses penyembuhan emosionalnya baru saja dimulai. Setiap pagi, saat ia melihat cermin, ia masih mengingat kesakitan dan luka yang ditinggalkan oleh masa lalunya. Ia merasa perlu untuk tidak hanya mengatasi perubahan fisik, tetapi juga mengatasi luka batin yang dalam. Nia memutuskan untuk mencari bantuan profesional. Ia mulai berkonsultasi dengan seorang psikolog untuk mengatasi trauma emosional yang disebabkan oleh perselingkuhan Rudy dan perceraian. Selama sesi terapi, Nia belajar tentang pentingnya mengatasi perasaan marah, kecewa, dan rendah diri. Psikolognya membantunya memahami bahwa proses penyembuhan adalah perjalanan yang memerlukan waktu dan kesabaran. Satu hal yang paling membantu Nia adalah grup dukungan bagi wanita yang mengalami situasi serupa. Melalui grup ini, Nia menemukan komunitas yang saling mendukung dan berbagi pengalaman. Berbicara dengan orang-orang yang memahami perasaannya membantu Nia merasa tidak sendirian. Ia juga mulai aktif dalam kelompok ini,
berbagi kisahnya dan memberikan dukungan kepada anggota lain yang baru memulai perjalanan mereka. Selain dukungan emosional, Nia juga fokus pada pemulihan finansial dan pembentukan kembali kepercayaan dirinya. Selama masa-masa sulit, keuangan keluarganya mengalami tekanan besar akibat perceraian. Nia memutuskan untuk mencari pekerjaan paruh waktu untuk menambah penghasilan. Ia mulai bekerja di sebuah toko buku kecil di dekat rumah. Meskipun pekerjaan tersebut tidak besar, Nia merasa bangga bisa mandiri dan mulai menata ulang kehidupannya secara finansial. Nia juga mulai melibatkan dirinya dalam kegiatan yang menyenangkan dan memberdayakan dirinya. Ia mulai mengikuti kelas kerajinan tangan di pusat komunitas dan menemukan hobi baru dalam membuat perhiasan handmade. Kegiatan ini tidak hanya memberikan Nia kepuasan pribadi, tetapi juga kesempatan untuk berinteraksi dengan orang-orang baru dan membangun jejaring sosial yang positif. Dalam proses ini, Nia menyadari betapa pentingnya peran diri sendiri dalam menentukan arah hidupnya. Ia mulai menetapkan tujuan-tujuan kecil dan realistis untuk dirinya sendiri, baik dalam aspek pribadi maupun profesional. Setiap pencapaian kecil, seperti menyelesaikan proyek kerajinan tangan atau mencapai target finansial, memberikan Nia rasa pencapaian dan motivasi untuk terus maju. Dengan waktu, Nia mulai merasakan perbedaan besar dalam kualitas hidupnya. Meskipun luka emosional dari pernikahannya yang lalu tidak sepenuhnya hilang, Nia belajar bagaimana mengelolanya dengan lebih baik. Ia menjadi lebih kuat dan lebih percaya diri, menyadari bahwa ia memiliki kendali atas hidupnya dan masa depannya. Keberhasilan ini tidak hanya terasa pada dirinya sendiri, tetapi juga terlihat dalam hubungan yang semakin erat antara dia dan Maya. Nia dan Maya kini memiliki waktu berkualitas bersama. Mereka sering menghabiskan waktu di luar rumah, seperti pergi ke taman, melakukan piknik, atau bahkan berpartisipasi dalam acara komunitas. Maya juga merasakan perubahan positif dalam ibunya. Nia lebih ceria dan penuh semangat, dan hubungan mereka menjadi lebih kuat. Nia merasa bangga melihat Maya tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih dan dukungan. Cerita Nia menjadi inspirasi bagi banyak orang di sekelilingnya. Melihat perjalanan hidup Nia, banyak wanita yang terinspirasi untuk mulai memperbaiki hidup mereka sendiri. Nia sering diundang untuk berbicara di acara-acara komunitas tentang perjalanan hidupnya dan bagaimana ia berhasil mengatasi berbagai tantangan. Pesan utamanya adalah bahwa meskipun kita menghadapi kesulitan besar dan menghadapi masa lalu yang penuh luka, kita selalu memiliki kemampuan untuk bangkit dan menciptakan kehidupan yang lebih baik. Nia memahami bahwa masa lalu tidak akan pernah sepenuhnya hilang, tetapi ia telah belajar untuk hidup dengan kenangan-kenangan itu tanpa membiarkannya mengendalikan hidupnya. Dengan kesadaran baru tentang diri sendiri dan kehidupan yang telah dibangunnya, Nia siap untuk menghadapi masa depan dengan penuh harapan dan keyakinan. Hari-hari berlalu, dan setiap langkah kecil yang diambil Nia membawa dampak besar dalam hidupnya. Meskipun perubahan yang dialaminya luar biasa, tantangan tidak sepenuhnya hilang. Nia harus belajar untuk menyeimbangkan waktu antara pekerjaan, kegiatan sosial, dan perannya sebagai ibu. Terkadang, rasa lelah dan stres datang begitu mendalam, terutama ketika ia menghadapi situasi yang mengingatkan pada masa lalunya yang penuh luka. Maya, yang kini tumbuh menjadi anak yang ceria dan penuh semangat, selalu menjadi sumber inspirasi dan kekuatan bagi Nia. Nia juga mulai mengeksplorasi hobi baru sebagai cara untuk mengisi waktu dan mengalihkan perhatian dari perasaan negatif. Ia mulai berkebun di halaman belakang rumahnya, menanam berbagai sayuran dan bunga. Aktivitas ini tidak hanya memberinya rasa pencapaian tetapi juga memberikan ketenangan pikiran. Meski ada masa-masa sulit, Nia kini dapat menghadapi semuanya dengan penuh keyakinan. Kegiatan rutin seperti lari pagi dan senam kebugaran telah menjadi bagian penting dari hidupnya, dan Nia merasa bugar serta energik. Ia juga mulai menulis buku tentang pengalamannya, dengan harapan dapat menginspirasi lebih banyak orang yang menghadapi tantangan serupa. Melihat Maya tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang positif, adalah salah satu kebanggaan terbesar Nia. Hubungan mereka semakin erat, dan Maya mulai menunjukkan minat yang sama dalam aktivitas olahraga dan kebugaran. Nia berusaha untuk menjadi teladan yang baik dan memberikan dukungan penuh untuk setiap langkah kecil yang diambil Maya di sela-sela kesibukannya. Nia menyempatkan diri untuk merayakan pencapaiannya bersama teman-teman dan keluarga. Momen-momen ini penuh dengan kebahagiaan dan rasa syukur, dan Nia merasa beruntung memiliki orang-orang yang mendukungnya sepanjang perjalanan. Rasa terima kasihnya terhadap mereka yang telah berdiri di sisinya membuat setiap usaha terasa lebih berharga. Sementara itu, Nia juga belajar untuk memaafkan dirinya sendiri. Proses ini tidaklah mudah, tetapi dengan waktu dan introspeksi, ia mulai melepaskan beban emosional dari masa lalu. Nia menyadari bahwa meskipun Rudy telah menyakiti hatinya,
Ia tidak perlu membiarkan masa lalu mendefinisikan masa depannya. Dengan menerima dan melepaskan rasa sakit itu, Nia merasa lebih bebas dan siap untuk menjalani hidup dengan penuh semangat. Nia kini berdiri di ambang masa depan yang cerah. Kehidupan yang telah ia bangun kembali, dengan segala tantangannya, adalah hasil dari ketahanan dan keberanian yang luar biasa. Nia menyadari bahwa meskipun jalan yang ditempuh tidaklah mudah, setiap langkah menuju pemulihan dan kebahagiaan adalah kemenangan tersendiri. Demikianlah sebuah kisah penuh makna yang bisa kita ambil pembelajaran di dalamnya. Semoga kisah ini bisa memberikan nilai positif bagi penonton sekalian. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Jangan lupa like, subscribe dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar.